Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia minyak kelapa sawit. Ya, benar, minyak kelapa sawit yang akhir-akhir ini harganya terus naik karena kebutuhan daripada masyarakat yang tidak tergantikan untuk minyak yang satu ini. Ya, apalagi ekonomi lagi pulih, konsumsi meningkat, tetapi output daripada minyak sawit ini mungkin pertumbuhannya lebih lambat daripada konsumsinya. Jadi harganya melonjak naik untuk menselaraskan harga antara stok dengan permintaan ya. Kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang minyak sawit ini, yakni adalah Farmasi Tbk dengan kode emiten PSGO ya. Kita akan membahas sama-sama di video yang kali ini. Jadi, PSGO ini didirikan pada tahun 2008 ya. Pada tahun 2008 kan terjadi krisis yang cukup parah di Amerika sana ya. Terjadilah krisis ekonomi yang cukup parah dan akhirnya mereka didirikan. Ya, tentu saja ini bukanlah hal yang mudah bagi PSGO ya. Tetapi akhirnya mereka dapat maju dan sampai pada hari ini mereka dapat terus bereksistensi melakukan bisnis mereka. Ya, jadi mereka menghasilkan CPO, crude palm oil dengan kualitas terbaik, memberikan hidup yang lebih baik bagi petani kami dan selalu memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Ya, dikatakan di sini bahwa mereka adalah salah satu perusahaan kelapa sawit yang terdepan dan paling terintegrasi di Indonesia. Ya, salah satu berarti cukup bagus ya. Karena siapa aja juga dapat menyandang gelar ini kalau mereka benar-benar bekerja dengan keras, sama seperti PSGO. Dengan memiliki 5 entitas anak perusahaan yang memiliki sekitar 35.000 hektar area tanam per Desember 2020. Tentu saja bergerak di bidang bisnis ini membuat PSGO ini dapat bertahan ya, karena kebutuhan daripada minyak kelapa sawit ini sangat tinggi teman-teman. Dikatakan bahwa minyak goreng yang dihasilkan daripada minyak kelapa sawit merupakan yang termurah untuk dalam biaya produksinya. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa saingan daripada minyak kelapa sawit itu sedikit banget ya. Karena memang untuk biaya produksinya lebih kecil daripada biaya produksi sumber minyak yang lain seperti bunga matahari, dan juga ada lagi olive oil, dan juga minyak kedelai dan lain-lain. Itu lebih mahal daripada minyak kelapa sawit ya. Jadi tentu saja Indonesia yang merupakan yang terbesar ya di dunia untuk produsen daripada minyak kelapa sawit teruntungkan hari ini ya, merupakan salah satu komoditas yang menjadi keunggulan daripada Indonesia ya. Tentunya dengan seperti itu Indonesia memiliki banyak sekali produsen-produsen kelapa sawit yang jago. Salah satunya adalah PSGO ini. Ya, ngomong-ngomong, karena kita sudah melihat betapa luar biasanya bisnis kelapa sawit, kita mau lihat benar nggak sih PSGO ini dapat memakai keuntungan ini untuk menghasilkan cuan yang besar? Kita akan lihat sama-sama di RT Bisnis ya. Pertama kita akan lihat dulu pemegang sahamnya untuk melihat apakah perusahaan yang satu ini cocok untuk kita investasikan. Ya, pertama kita lihat PT Jalinan Kasih Sesama. Lalu kita masuk ke news. Oke, ini nggak ada hubungannya sama dan oke, ini nggak ada hubungannya dengan perusahaan pemegang sahamnya yang terbesar. Lalu selanjutnya kita pilih PT Serasi Holdco. Ini ada sedikit typo. Nah, Serasi, betul, Serasi Holdco. Tapi nggak ada, ya udahlah kita lewatkan saja. Next, dengan kepemilikan masyarakat sebesar 15% ya, cukup pas karena nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar ya. Lalu selanjutnya kita akan lihat fundamental PSGO ini yang katanya merupakan produsen kelapa sawit seharusnya untung sih ya, di tengah kenaikan harga kelapa sawit yang meningkat drastis.
karena konsumsi yang juga meningkat ya teman-teman. Tapi sepertinya tidak terlalu besar ya. Harga kelapa sawit meningkat sampai Rp5.000 per ton. Tapi kalau kita lihat di sini mereka untungnya masih sedikit ya. Di sisi fundamental memang operating profit lebih besar daripada net profit, itu bagus sih. Dengan falsipernya 63 kali udah cukup mahal. Tapi PBV-nya lihat lagi teman-teman juga cukup mahal ya, udah 4 kali lipat. Jadi bisa dibilang harga saham yang satu ini sudah cukup mahal sih. Operating profit margin 15%, nice, dengan net profit margin 5%. Cukup tipis, dengan cash ratio-nya 71%, QE ratio-nya 160%, jadi aman ya. Untuk perusahaan yang satu ini kita melihat keuangannya untuk membayar hutang jangka pendek masih mampu. Next, kita lihat turnover-nya 38 miliar. Bagus, cuman sayang ya, harganya sudah meningkat sangat tinggi. Sama seperti harga minyak kelapa sawit yang lagi naik-naiknya nih. Ternyata PSGO juga mengikuti harga komoditasnya ya. Wow, tapi kalau saya sebagai fundamentalis, saya ingin perusahaan yang murah tetapi kinerjanya bagus. Nah, itu memang banyak maunya sih, tapi memang banyak perusahaan yang ada. Ada banyak perusahaan yang seperti itu, makanya jangan pernah berhenti mencari teman-teman ya. Jadi untuk PSGO ini kalau kita lihat-lihat masih belum worth it untuk diinvestasikan sekarang. Jadi saya akan skip dulu teman-teman ya. Demikian tentang PSGO yang hari ini naiknya cukup banyak 8%, bergerak di bidang kelapa sawit, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.